Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran kita mulai, pertama-tama marilah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Duduk siap. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya yaitu tentang manusia. Apakah semuanya hadir? Coba kita tes satu-satu ya. Wiwi, Aulia Nabila, Monica, Alvina, Lisyana, Dea, Lutfi, Sofi, Ana, Megita, oke semuanya hadir ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan? Semoga masih kenyang ya. Oke, pertemuan minggu lalu membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda balik. Masih ingat semuanya? Lupa. Lupa. Oke, nanti kita bahas lagi untuk materi selanjutnya yaitu tentang mandi besar atau mandi setelah haid dan ihtilam. Anak-anak tahu apa itu haid dan ihtilam? Belum tahu. Belum. Oke. Jadi haid. Semuanya di sini udah pada haid? Belum ya. Kalau ihtilam? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Belum tahu, Bu. Karena ihtilam itu untuk laki-laki, sedangkan mandi haid adalah untuk perempuan. Ihtilam atau yang kita kenal sekarang sebagai mimpi basah, sedangkan haid adalah menstruasi yang bisa kita kenal seperti itu. Keduanya sama-sama tanda seseorang atau kita ini balik. Seperti pembahasan minggu lalu, apa aja sih tanda-tanda seseorang itu balik? Salah satunya bagi perempuan adalah haid atau menstruasi, dan bagi laki-laki adalah mimpi basah. Karena kemarin sudah mempelajari tentang bagaimana ciri-cirinya dan apa penyebabnya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Oke, yang pertama, baik mandi wajib maupun ihtilam sama-sama memiliki rukunnya. Apa aja rukunnya? Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh anggota badan. Apa sih yang disebut seluruh anggota badan? Ada yang tahu? Semuanya. Benar sih. Jadi seluruh anggota badan adalah dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, untuk niatnya sendiri, di sini kita bisa melafalkan, bisa juga di dalam hati. Lalu meratakan seluruh air itu berarti semuanya kita ratakan. Itu untuk rukunnya. Dan yang kedua yaitu sunnah mandi wajib, baik mandi wajib setelah haid maupun mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Di sini ada beberapa sunnahnya. Contohnya seperti membaca bismillah sebelum kita melaksanakan mandi wajib. Yang kedua yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan kita. Misal sebelum kita mandi wajib, kita habis main tanah,
main pasir itu harus dihilangkan dulu. Jadi kita mandi wajib itu dengan keadaan najis atau kotoran yang benar-benar tidak nampak secara jelas. Maksudnya tidak nampak secara jelas, kalau kita melihat kita ada kotoran, ya sifatnya tanah, pasir, dan yang lainnya, itu kan berarti kelihatan banget. Nah kalau kita hilangkan, memang masih ada najisnya, tapi secara kasat mata kita tidak melihat banget kalau di situ ada tanah dan pasir. Jadi itu sebisa mungkin dihilangkan. Dan sifatnya sunnah. Lalu ada lagi yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan. Mendahulukan ini bukan sifatnya cuma yang tangannya saja ya anak-anak, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih baik didahulukan yang sebelah kanan. Dan tentu saja hukumnya sunnah. Lalu selanjutnya yaitu tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara ini bukan hanya pada saat kita mandi wajib sebenarnya. Saat kita di dalam kamar mandi pun, walaupun kita mandi biasa, kita tetap tidak boleh berbicara. Karena kamar mandi tempatnya setan. Masa kita lagi mandi ngomong sama setan kan? Jadi sebisa mungkin itu dihindari. Dan sifatnya lagi-lagi sunnah. Lalu mandi wajib ini jika kita tidak ada halangan, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jadi kita harus mandi wajib. Dan mandi wajib ini harus kita lakukan sesegera mungkin. Misalnya nih, kita sudah haid kita selesai hari ini tadi pagi. Dan kita udah nggak merasa haid itu akan keluar lagi. Apa sih yang keluar? Darah. Dan aliran darahnya itu ada yang deres, ada yang nggak deres. Maksudnya deres seperti apa? Kalau kita hidupin keran, kalau kita full hidupinnya itu kan air keran yang keluar sangat banyak dan deras kan. Nah kalau kita kecilin lama-lama nggak keluar. Jadi kalau anak-anak sudah merasa darah yang keluar itu tidak terlalu banyak, bahkan sudah tidak keluar, itu kita diharuskan mandi wajib sesegera mungkin. Dan tidak boleh menunda-nunda mandi wajib. Untuk laki-laki pun seperti itu. Cuman laki-laki kan periode dia ihtilam ataupun mimpi basah itu tidak selama seperti kita yang perempuan. Perempuan itu minimal 7 hari, ada pula yang 3 hari. Dan kalau nanti anak-anak berbeda-beda, kok bu saya cuma 3 hari, bu saya cuma 5 hari, saya cuma 7 hari, saya 15 hari loh bu, itu nggak apa-apa. Karena hormon di dalam diri kita itu beda. Jadi kita nggak boleh disamain. Bahkan ibu dan anak pun belum tentu sama. Tapi yang sama adalah kita harus sama-sama bersegera mandi wajib. Dan untuk laki-laki itu biasanya dia cuman hari itu aja, atau misalkan malam, siang atau sore. Jadi dia harus mandi wajib di hari yang sama. Kecuali dia mimpi basahnya malam, dia mandinya besok paginya. Dan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Lalu mandi wajib ini ada teman-temannya. Ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah, dan ada yang mandi biasa. Anak-anak tahu apa perbedaannya? Belum. Oke. Yang pertama mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Seperti yang ibu sampaikan tadi, mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Lalu mandi sunnah. Mandi sunnah ini, yang namanya sunnah itu boleh dikerjakan dan tidak boleh juga tidak dikerjakan. Tapi kalau kita kerjakan kita mendapat pahala. Jadi mandi yang sifatnya sunnah seperti laki-laki yang akan pergi Jumatan, mandi sebelum kita sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, itu diusahakan dan disunahkan kita mandi terlebih dahulu. Kalau mandi biasa, ada yang tahu mandi biasa itu seperti apa? Cukur bu. Iya, itu mandi kayak kita mandi biasa. Kita mandi pagi dan mandi sore, itu mandi biasa. Jadi tadi ada berapa jenis mandi? 3 bu. 3. Yang pertama Mandi wajib. yang kedua, Sunnah. dan yang ketiga Mandi biasa. Oke, lalu di sini tentu setelah kita melakukan sesuatu ada hikmah atau manfaatnya. Dari kita melakukan mandi wajib setelah haid dan setelah ihtilam, tentu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ada yang tahu apa manfaatnya? Badannya bersih bu. Betul.
Betul, badannya bersih, wangi. Ada lagi yang tahu? Cantik. Tentu setelah kita mandi kita makin cantik, kita makin ganteng. Tapi hikmah yang paling besar setelah kita mandi wajib, tentu aja kita mendapat pahala, disayangi Allah. Kita mendapat ganjaran yang besar karena kita bersegera melakukan mandi wajib. Terus kita juga tadi seperti yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, menjaga kebersihan, semakin cantik, semakin ganteng, semakin wangi, dan semakin disayang orang tua. Nah, dari tadi kita udah bahas nih apa pengertiannya, rukunnya, sunahnya. Ada yang tahu apa yang belum kita bahas? Nggak tahu, Bu. Gak tahu. Yang belum kita bahas adalah bagaimana sih cara kita mandi wajib. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama dan yang paling utama adalah niat. Niat itu bisa dilafalkan dan bisa di dalam hati. Ketika kita sudah berniat, ya monggo, harus banget kita lakuin. Apalagi niatnya niat baik, yaitu bersegera mandi wajib. Yang kedua, membasuh tangan. Membasuhnya itu seperti kita akan berwudu, tapi tidak sempurna. Kalau kita berwudu kan tangan sampai kaki. Kalau ini saat kita mau mandi wajib, cuman tangannya aja yang kita basuh sebanyak 3 kali. Seperti kita benar-benar akan berwudu, kita basuh seperti ini sebanyak 3 kali. Lalu cara yang ketiga yaitu membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri. Seperti kita akan cebok, cuman kalau misalkan kita akan membersihkan itu ya kita bersihkan benar-benar menggunakan tangan kiri. Kita bersihkan dari depan, dari belakang, semuanya kita bersihkan. Karena takutnya masih, bagi perempuan terutama, takutnya masih ada kerak-kerak atau darah-darah yang menempel. Jadi harus kita bersihkan. Dan membersihkannya harus menggunakan tangan kiri, nggak boleh pakai tangan kanan. Lalu cara atau tata cara selanjutnya itu kita bisa berwudu sebelum mandi. Tadi kita berwudu dulu, berwudunya secara sempurna, bukan cuma tangannya aja. Lalu kita membasuh rambut yang diusahakan dianjurkan sebelah kanan dulu sebanyak 3 kali, lalu sebelah kiri sebanyak 3 kali, lalu kita mengguyur dengan sempurna seperti kita akan mandi. Lalu kita menggunakan sampo, kita selesaikan kita mandi kita seperti biasa, kita bilas lagi menggunakan air bersih dan air yang mengalir. Airnya pun tidak boleh air yang tidak suci. Ketika airnya sudah berubah warna, berubah rasa, masa kita mau mandi pakai air comberan? Kan jadi bau. Jadi sebisa mungkin kita mandi menggunakan air yang suci, baik dari hadas maupun dari najis, yang tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Sampai di sini paham? Oke, coba ibu tanya ya. Tadi mandi ada beberapa jenis? 3. Yang pertama? Mandi wajib. Contohnya? Mandi dari tilam. Mandi yang kedua? Mandi sunat. Contohnya? Mandi untuk mau sholat Jumat. Sholat Jumat. Contoh mandi yang ketiga? Mandi biasa. Lalu haid itu untuk siapa? Siapa yang merasakan haid? Perempuan. Kalau ihtilam? Laki-laki. Tadi berarti anak-anak sudah paham ya, mandi itu ada berapa dan siapa saja yang harus mandi wajib. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya, semuanya paham ya. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang tata cara mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Jadi kalau nanti anak-anak sudah haid, jangan lupa untuk bersegera mandi wajib, dan bagaimana tata caranya tadi jangan dilupakan supaya kita bisa mandi wajib sesuai ajaran agama Islam. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.